Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita akan membuat sebuah proyek sederhana, yaitu alarm motor atau kendaraan, yang dimana alat ini bertujuan untuk mencari ataupun mendeteksi lokasi parkir motor kita. Nah, jadi kalau misalnya di dalam suatu parkir ada banyak motor yang sama dengan motor kita lebih mudah menemukan motor kita dengan mendengar notifikasi berupa suara buzzer yang bisa kita nyalakan menggunakan handphone Android kita. Nah, jadi nanti yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu aplikasi Androidnya yang kita buat menggunakan website MIT Apps Inventor. Jadi kita akan buat aplikasinya sendiri yang nantinya terhubung ke alat ini. Dan yang kedua, alat-alat apa sajakah yang kita butuhkan untuk membuat project ini? Nah, yang pertama itu nanti kita gunakan serial komunikasinya berupa Bluetooth. Yang kedua, kita menggunakan microcontroller Arduino. Dan yang ketiga, nanti kita gunakan speaker ataupun buzzernya, ya. Yang tentunya untuk satu dayanya itu kita gunakan baterai lithium, yaitu sebagai baterai projectnya ataupun baterai alatnya. Dan yang terakhir, nanti kita akan langsung mencoba alatnya apakah bisa bekerja ya berdasarkan perintah dari aplikasi yang kita buat atau tidak. Nah, penasaran? Langsung saja saksikan video berikut ini. Nah, jadi ini adalah alatnya, ya, yang mana di sini kita menggunakan serial komunikasinya adalah Bluetooth, ya, yang kita hubungkan dari RX ke TX. Itu teman-teman nanti bisa lihat di skematik yang akan saya lampirkan di link deskripsi, atau bisa lihat di coding program MIDI Arduino nya, ya. Nah, jadi ini termasuk wireless, ya. Karena kenapa itu kita menggunakan serial komunikasinya Bluetooth, ya, karena kalau di parkir itu tidak semua tempat parkir kena ataupun ada jaringan wifi, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita parkir di tempat lain, ya, itu kita free, ya, free kontrolnya. Jadi tidak kalau kita menggunakan Node MCU, ya, itu tidak semua parkir itu ada jaringan wifi-nya, ya, atau mungkin uh, kita harus menggunakan hotspotnya sendiri, ya. Nah, itulah kenapa kita menggunakan serial komunikasi Bluetooth ini. Habis itu ada uh, buzzer. Jadi buzzer ini adalah alat untuk notifikasinya, ya, ataupun alat untuk memberi tahu, ya, posisi di mana tempat parkir motor kita berada. Nah, gitu. Ya, jadi dia akan berbunyi beep, ya, secara panjang dan keras gitu, ya. Tergantung berapa delay yang kita masukkan. Ya, kalau kita mau keras, ya, tone-nya kita tinggikan angkanya. Habis itu ada Arduino. Nah, jadi Arduino ini ya tempat kita menulis coding, ya. Tempat kita menulis coding. Dan kalau untuk pin dari buzzer ini, ya, itu kita taruh di pin 5. Nah, jadi kalau bisa kita gunakan Arduino Nano, ya, karena dia kecil. Dan kalau bisa kita taruh di motherboard PCB, ya. Habis itu kita solder dia hingga menjadi erat gitu, ya, ketat, barulah hasilnya bagus. Kalau ini kan masih kabel. Nah, kalau untuk catu dayanya itu sendiri, ya, catu dayanya saya menggunakan baterai lithium. Kalau mau lebih bagus gunakan baterai kecil, ya, yang bisa recharger, kayak baterai 9 volt yang bisa di recharger itu, ya. Jadi ini ada buzzer, ya, ada Bluetooth, dan ada controllernya adalah microcontroller Arduino Uno.
kemudian juga ada baterai sebagai alat hidupnya. Tapi kalau kalian paham tentang kelistrikan, itu kalian bisa menggunakan catu daya dari listrik motor kendaraan kalian saja ya. Nah, jadi kita kontrolnya nanti ya, yang Bluetooth ini, melalui Bluetoothnya itu menggunakan aplikasi Android ya. Nah, jadi dari aplikasi Android ke Bluetooth, lalu masuk ke Arduino ya, kemudian baru ke buzzernya. Jadi kita tekan aja tombol button nanti ya, kita tekan aja tombol button di Android kita ya untuk meng-on-kannya. Kemudian akan dikirim ke serial komunikasi melalui serial komunikasi wireless Bluetooth-nya, lalu diterima oleh microcontrollernya. Kemudian untuk notifikasi ataupun suaranya itu dari speaker buzzer ini ya. Kalau speaker ya, kita gunakan speaker kalau mau bagus, speaker yang ada plus dan minusnya, kayak gini, ada merah dan ada kurangnya. Karena kalau speaker kayak gini itu kalau di coding itu kita tulis tone ya, dia berbunyi tot gitu ya, tot itu panjang. Nah, baiklah, sekarang kita akan coba alat ini ya menggunakan aplikasi Androidnya, apakah dia bekerja atau tidak. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke coding Arduino nya. Ini terekam apa enggak nih? Nah, jadi kita buka dulu coding Arduino nya di ini, buzzer parkir, coding. Nah, ini coding yang kemarin ya, coding pada control relay. Nah, jadi kita rubah, yang kita pakai adalah pin 5 nya, berarti yang ini kita hapus. Jadi output adalah output 5, ini juga kita hapus, kita jadikan sebagai output 5 ya. Salah ya, output 1 ya. Ini output 1 sama dengan 5, pin 5. Habis itu kita cari di sini, nah ini ya, kita masukkan di sini coding untuk buzzernya ya, berarti kita cari coding if buzzer ya. Cari coding if buzzer. Coba kita buka ini. Ya harus pakai, kalau mau bagus ya, kalau mau bagus itu pakai ini, pengatur dayanya ya, atau resistor ya. Ini ya, berarti di sini tot ya, untuk suaranya buzzer 1000 volumenya, dan untuk delaynya 1 second ya. Berarti ini kita kopas saja, kita kopas ini untuk looping, nggak ada if nya ya, berarti kita kopas saja, kita masuk aja di sini. Kita tap. Begitu juga pada ini ya, pada matinya berarti kita cari ya, kita pilih, nota ya. Kita paste di sini. Yang ini biar aja ya. Kalau untuk yang ini, incoming bit ini pada coding
scriptnya, pada script aplikasinya. Ini kita hapus semuanya sampai ke bawah, kita hapus. Ini kita hapus. Nah, jadi yang pertama adalah ya ini adalah tipe data ya untuk output 1 menggunakan pin 5 ya INT ya, pin 5 pada Arduino yang kita namakan sebagai output 1 ya. Different ya, height itu digunakan untuk menyala ya pada variabel yang terdapat di ini ya. Ini jika data diterima dengan karakter 1 ya, begitu juga pada low ya, jika data yang diterima pada A ya, untuk mematikan apanya, buzzernya ya. Ini juga berkaitan, ini juga kita pakai ini di coding IA nya. Jadi buzzer ini sebagai output ya, buzzernya sebagai output 1 yang mengeluarkan suara ya. Kita coba verify. Nonton buzzer berarti kurang, sudah betul ya. Kita coba sekali lagi, mungkin tanda kurung ya. Oh iya, ini harus pakai deklarasi ya, yaitu buzzer. Berarti kita rubah di ini ya, di outputnya. Berarti yang ini kita rubah menjadi buzzer, yang ini juga kita rubah menjadi buzzer. Nah, oke, kita prepared ya. Ini kita tambah tanda kurung satu lagi, habis itu sama ya, kita tambah lagi ya ya, dan compiler ya. Berarti ini codingnya sudah oke ya. Nanti teman-teman silahkan di download ya. Saya kasih nama coding Arduino ya, saya save. Lalu kita masuk kepada ini, sudah ngerti ya. Di sini ya sudah dituliskan pin 5. Maksudnya di sini adalah ya untuk kita masukkan ataupun kita colokkan buzzernya ke Arduino ya. Jadi pin minus, pin positif pada buzzer kita colokkan di pin 5 pada Arduino. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ini digunakan untuk ya menyala dan mematikan ya, different high dan low. Nah, kemudian ya digunakan ya incoming ini untuk menampung data pada serial Bluetooth. Nah, untuk serial Bluetoothnya kita gunakan yang default ya, di RX dan TX. Nah, selanjutnya untuk buzzer itu sendiri ya kita masukkan di void start, perintah satu kali jalannya, yaitu buzzernya sebagai output ya, dengan serial begin 9600 ya, default. Kemudian di sini ya untuk mengecek data dari Bluetooth ya, jika data diterima dengan karakter yang satu ini
ya, maka buzzernya tot, ya, yaitu berbunyi dengan volume 1000 ya, dengan delay atau waktu sekonnya 1 sekon. Begitu juga selanjutnya ya, jika data yang diterima itu A ya, yang ada ini A ini terdapat nanti di coding MITF impetornya ataupun di coding Androidnya, maka noted ataupun stop sound ya, sound tidak akan berbunyi. Nah sekarang kita masuk ke aplikasi Androidnya ya. Ini adalah aplikasi Androidnya yang beberapa kita rombak itu cuman background ya, cuman background sama ikonnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bikin aplikasi Androidnya, gambar ikonnya itu, gambar aplikasinya tadi, appsnya tadi, ingin gambar kalian ya, bikin sendiri ataupun gambar yang kalian bikin logo sendiri ya, atau gambar kalian sendiri, itu kalian tinggal klik aja pada screen ya, klik screen lalu kalian pilih icon ya, ini klik icon JPG, pilih OK ya, upload ya, upload dulu lalu muncul icon, klik lalu klik OK. Selanjutnya untuk background ya, background kalian klik aja, ini kita pakai frame ya kemarin ya, lalu pilih upload ya background yang ingin kita pakai ya, contohnya kita pakainya di sini ya, karena kita untuk parkir maka kita custom menjadi motor anak muda yang sedang naik motor ya, lalu standing. Nah untuk coding block ya, untuk coding block ya seperti biasa ya, kita pastikan untuk mengambil acuan daripada komponen ataupun elemen blok yang sudah kita rancang ataupun yang sudah kita jadikan ke desain ini. Contohnya ini connect ke Bluetooth, berarti kita gunakan list speaker ini. Kita lihat di sini list speaker, kita klik lalu kita cari di sini untuk koneksinya when the speaker 1 after before ya. Nah, lalu kita cari ya, kita klik saja Bluetooth. Nah, kita klik Bluetooth sebagai sarana komunikasinya, lalu kita cari di sini set elemen ya, Bluetooth 1 elemen. Mana dia, set Bluetooth 1 sorry ya, di list speaker ya, masih di list speaker. Internetnya bermasalah, kita replay. Nah, berarti kita cari di sini set elemen ya. Salah, list speaker ya, kita cari set elemen ya, set list speaker 1 elemen ini kita masukkan di sini ya. Kemudian ini karena sudah ada ya, makanya dia XX sama seperti ini. Habis itu kita cari ya untuk komunikasi ya, itu kita cari di sini Bluetooth 1 name address ya, Bluetooth 1 name address ini ya, kita klik, kita tempel ya. Begitu juga pada selanjutnya ya, berarti kita masih yang ini untuk menampilkan Bluetooth yang ada, berarti kita kasih coding untuk afternya ya, berarti untuk menghubungkannya ke Bluetooth ya. Nah, kita tambah dulu untuk kontrol ya, if then lalu kita cari Bluetooth ya, connection address, lalu kita cari di sini list speakernya ya, list speaker
satu selection. Kemudian kita cari speaker 1 elemen, atau bisa juga kita kopas ya ke yang atas ini yang sudah ada. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi begitu juga selanjutnya ya untuk screen. When screen backpress, berarti kita cari di screen. Nah, jadi ini adalah coding drag and drop ya. Jadi mulai dari koneksi ya, kita klik ya, kita cari ya script untuk koneksinya, lalu kita dorongkan ya. Habis itu apalagi ya, setelah koneksi selesai berarti pada on ya. Kalau on begitu juga selanjutnya ya, berarti kita masukkan yang tadi kita gunakan button, berarti klik ya. Berarti kita masukkan di sini button, kita cari when click ya on 1. Nah, berarti setelah kita klik dia menuju ke serial komunikasi ataupun mengirim teks ya ke Arduino ya, ataupun di sini kalau kita bikin ya keterangannya status relay ya. Yang ini yang teks, sebenarnya ini adalah teks 1 ya. Untuk status relay ini sebenarnya ini adalah teks 1 ya. Nah, begitu juga selanjutnya ya. When click on lagi ya, kita cari panggil Bluetooth 1 ya. Kalau Bluetooth address ini ya. Selanjutnya kita masukkan teks ya, kita klik, kita pilih paling atas, kita masukkan ini set status relay yaitu teks ya. Nanti kita kembali ke Bluetooth ya, kita cari set status relay to text ya. Nah, begitu juga langkah selanjutnya sampai ke when off click ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti teman-teman silahkan di download file AI ini ya di link deskripsi. Nah, baiklah, sekian untuk project sederhana pada hari ini ya, yang mana kita membuat sebuah alat untuk mendeteksi ya lokasi kendaraan kita yang ada di parkiran ya. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk mendeteksi motor kita yang berada di parkir yang ramai ya. Jadi ada banyak warna motor, ada banyak motor yang sama. Jadi dengan adanya alat sederhana ini itu mungkin agak sedikit membantu. Baiklah, sekian untuk video hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.